in tahabbtum mongko jeneng asih-asian sapa sira kabeh. Mongko jeneng asih-asian sapa sira kabeh. Mongko jeneng asih-asian sapa sira kabeh. Afsu padha nyebarno sapa sira kabeh, padha masyhurno sapa sira kabeh assalamu ing keselamatan, assalamu ing salam benakum ing dalem antara sira kabeh. Jadi Allah itu akan menurunkan bala di muka bumi itu sebab apa? Pertama sebab al-baghya wal hasad. Pertama karena orang ini saling drengki ya, saling iri, saling hasad, saling bermusuhan, saling memfitnah ya, saling mengadu domba, saling menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Maka Allah akan turunkan bala di bumi itu. Kapan hilangnya bala itu? Hatta tahabbu, sehingga kalian kembali berasih-asian, sehingga kalian kembali berdamai, tidak saling memusuhi, tidak saling memfitnah. Maka afsus salam, sebarkan keselamatan dimanapun. Jadi balak diturunkan Allah ada sebabnya. Salah satunya adalah karena manusia saling membenci, saling mengadu domba, saling bermusuhan, saling tidak baik dan sebagainya. Kapan akan dihentikan oleh Allah? Hatta tahabbu, sehingga kalian kembali saling mencintai, saling menyayangi, ya, saling mengasihi, maka akan dihilangkan balak dari muka bumi itu. Nah itu. Maka Rasulullah afsus salam, sebarkan keselamatan, kedamaian, kecintaan, kasih sayang kepada di antara kalian semua, maka balak penyakit akan dihilangkan oleh Allah. Saling membantu, saling bermusyawarah, ta'awunan, tafahuman, tawadudan, saling menenangkan, itu adalah cara untuk menghilangkan wabah dari muka bumi ini. Akhraja ngatakan sapa al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi, annallaha ing setune Allah iku yutalli'u bakal ningalake sapa Allah ala ibadi ing atase pira-pira kawulane Allah lailatan nisfi ing wengi lailatan nisfi ing wengi nisfu utawa wengi separo wulan min Sya'bana sanging wulan Sya'ban. Fayaghfiru mongko ngapura sapa Allah lil mustaghfirina maring padha njuwuk ngapura sapa sira kabeh, wa yarhamu lan melasi sapa Allah al mustarhamina ing wong kang padha nyuwun welas asih kabeh. Wa yuakhiru lan ngakhirake sapa Allah ahlal hiqdi ing wong ahli grundel ati Allah. Kama hama kaya oleh grundel sapa ahlul hiqdi alaihi ing atase man alaihi ing atase al-hiqdin. Jadi Allah, kemarin kan kita sudah doa di bulan nisfu Sya'ban. Allah di malam nisfu Sya'ban itu mengampuni segala dosanya orang yang minta ampun kepada Allah. Ya. Dan Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang meminta kasih sayang kepada Allah. Siapa yang tidak dikabulkan doanya? Orang yang hatinya selalu gerundel. Orang yang hatinya selalu punya rasa punya rasa drengki, punya rasa kebencian kepada orang lain. Maka orang-orang yang seperti itu, walaupun siapapun dia, maka tidak akan dikabulkan, tidak akan dikasih oleh Allah. Walaupun dia ahli sholat, ya, ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli bangun malam, tapi kalau hatinya ini suka drengki, ya, suka jelekin orang dan lain sebagainya, suka menghina orang, suka meremehkan orang, ya,
suka adu domba, suka menyebar fitnah, ya. Maka orang-orang seperti itu tidak dapat jatah dikabulkan doanya di malam nisfu Sya'ban. Orang yang suka heket, ya, orang yang suka hatinya gerundel kejelekan kepada orang lain itu ditinggalin oleh Allah di malam nisfu Sya'ban, walaupun dia doa sampai mengalirkan air mata semalaman suntuk berdoa, nggak percuma itu. Nah, itu kalau dia masih hatinya masih gerundel, masih dengki dengan orang lain, walaupun dia orang ahli ibadah. Wa ibnu Yanzuwainan wa cerita sapa alimu zumanjin ta'arradu tu'radu den pentokake den aturake ngono. Apa amalu bani Adam ganjarane pira-pira wong amale anak Adam ala Allah ing atase Allah kullayaumi isnainin ing dalem saben-saben dina Senin wa khamisin lan dina Kamis. Fayarhamu mongko melasi sapa Allah Gusti Allah al mustarhimina ing wong kang amrih welas asih. Wa yaghfiru lan ngapura sapa Allah lil mustaghfirina maring wong kang njaluk ngapura kabeh tuma ya darru mongko nuli ninggal sapa Allah ahlul haqqati ing wong ahli unek-unek ngrundel Allah ngono. Bihaqadihim kelawan unek-uneke ahlul haqqati. Allah itu jadi malaikat raqib, ya. Itu sama malaikat atid, malaikat raqib menyampaikan laporannya, ya, kepada Allah, ya. Kebaikan-kebaikan manusia di hari Senin, ya. Malaikat atid juga begitu melaporkan kejelekan-kejelekan manusia. Ketika disampaikan kalau bagi siapa yang ahli puasa ingat kepada Allah, itu akan diberikan ampunan oleh Allah pada hari Senin itu dan pada hari Khamis itu. Maka santri itu bagusnya puasa kalau mampu, kalau tidak mengganggu aktivitas hafalan Qur'annya, tidak mengganggu aktivitas belajar kitab kuningnya, madrasahnya, ya. Tapi kalau mengganggu ya nggak usah itu. Tapi bagusnya puasa itu pada hari Senin, Kamis itu. Lah, ketika hari itulah manusia akan diampuni dosanya oleh Allah. Siapa yang tidak diampuni? Orang heket, orang yang hatinya suka gerundel, jelekin orang, ya. Malah sekarang kadang jelekin orang pakai dalil-dalil agama, dicampuri dengan macam-macam supaya orang tambah yakin, ya. Membenci orang, ya. Itu yang tidak diampuni oleh Allah. Walaupun dia ahli sholat, ibadah, baca Quran, ya. Kalau suka benci orang, maka tidak diampuni oleh Allah, tidak dapat rahmat Allah, tidak dapat kasih sayang Allah. Percuma pakai imamah, pakai gamis, ya, pakai sarung, ya, pakai pakaian-pakaian yang kayaknya orang khusyuk, tapi suka benci sama orang lain, ya. Suka memfitnah orang lain, ini percuma. Tidak akan diampuni oleh Allah dan tidak akan dikasih oleh Allah, itu begitu. Waruya lan den cerita wae fi'lul ma'ruf utawi gawe kebagusan iku yaqa bisa ngresiki apa fi'lul ma'ruf masari usui ing panggonane kealanan utawa bekase kealanan utawa kealanan. Wa ba'dulan wasnuturi sapa ba'dul a'immati setengah pira-pira imam ba'dul umarai ing pira-pira sebagiane pira-pira pemimpin. Jadi kebaikan itu bisa, ya, menghapus, mentip kejelekan-kejelekan, kemaksiatan, ya. Selama itu bukan maksiat yang besar, ya, bukan kabair. Kamu umpamanya di pagi hari tiba-tiba ngelakukan maksiat, entah apa nggak tahu, ya. Kamu setelah itu sholat duha, ya hilang. Nggak jadi dicatat sama malaikat atid, ya, kejelekan itu. Dihapus. Lah, dicatatlah oleh malaikat raqib 10 kebaikan. Dan kejelekannya dihilangkan oleh malaikat itu, di stip, ya, dihapus. Itu.
Bagi siapa? Bagi orang yang tidak ada hakikat di dalam hatinya, tidak ada gerundel Allah kepada orang lain, tidak ada perasaan benci kepada orang lain itu. Makanya para ulama ini menasihati kepada para pemimpin, iyyaka wal kibra, iyyaka wadiyo sapa sira al kibra. Al kibra ing gumedhi. Fa inna mongko sunne al kibra iku awwalu dzanbin, awali dosa. Aso kang usia kang dendurakan sapa Allah Ta'ala bi kelawan al kibra. Makanya para ulama ini menasihati ya, para imam-imam kepada pemerintah ya, kalian jangan sombong ya, siapa saja ya. Karena sesungguhnya kesombongan itu adalah pertama kali ya, dosa paling nomor 1 sebelum dosa-dosa yang lain. Dosanya apa? Dosanya malaikat Azazil, malaikat Idajil yang kemudian menjadi siapa? Iblis. Itu. Dosa yang pertama kali diciptakan makhluknya Allah itu adalah dosa sombong. Maka jangan lakukan sombong. Itu. Dosa start pertama makhluk ini nggak ada orang melakukan dosa ya. Makanya itu start dosa itu dari kesombongan, jangan sombong. Jangan ada kiber di dalam hati kita, bahkan bayangin ada kiber di dalam hati kita, kesombongan di hati kita ya. Satu zarrah saja, satu biji atom, satu biji sawi kesombongan dalam hati kita nggak boleh surga. Ya Allah. Makanya jangan kita menyombongkan ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, iman kita nggak boleh. Merasa iman tinggi, kemudian menyepelekan orang lain, merasa sudah bersyariah, kemudian yang lain dikatakan kamu tidak syariah, merasa sudah sunnah, yang lain dikatakan bid'ah ya. Masya Allah, ini zaman akhir ini zaman orang sombong ya. Kita ini sama iblis itu nggak ada apa-apanya ya nggak. Iblis itu jadi gurunya malaikat Jibril 70.000 tahun, bayangin, menjaga surga 70.000 tahun. Setiap tanah yang di bumi ini pernah dibuat sujud sama iblis nih, setiap tempat yang ada di dunia ini, bumi ini. Tapi kenapa dia jadi iblis? Karena sombong. Maka nggak boleh. Kita nggak ada apa-apanya ibadahnya sama iblis. Tapi kenapa dia jadikan iblis? Dijauhkan rahmat dari Allah karena kesombongannya. Kalau kamu sudah sholat, anggap itu sebagai amalmu untuk Allah, untuk mengharap ridha Allah, bukan untuk menyombongi manusia lain, bukan untuk meremehkan, merendahkan manusia lain. Kalau kamu sudah sedekah, anggaplah itu adalah sebagai penyuci dosa-dosa kita, penyelamat kita dari bala, pertolongan Allah itu. Hadapkan wajah pada Allah, jangan pada wajah manusia, itu begitu. Supaya kita benar-benar ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari sifat kiber itu, amin. Maqara mangkanu limaca sapa ba'dul a'immah wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Wa idh qulna lan tatakalani dawuh sapa kita lil malaikati maring para malaikat, usjudu padha sujud sapa sira kabeh li adam maring Nabi Adam. Fasajadu mongko padha sujud sapa malaikat illa iblis kejaba iblis. Illa iblis kejaba iblis ya. Jadi semua malaikat disuruh tunduk. Ya sebenarnya bukan sujud sih. Menghormati aja Nabi Adam. Kalian malaikat, kalian kan udah tahu Adam itu lebih pintar daripada kalian. Kalian sekarang hormati Adam. Bukan sujud seperti sujud sholat itu, bukan. Hanya menundukkan kepala. Enak-enak. Membungkukkan sedikit badan untuk menghormati Nabi Adam. Ya. Semua malaikat tunduk perintah Allah kecuali siapa? Kecuali siapa? Iblis. Kecuali iblis sama tunduk. Semuanya. Akhirnya bagaimana? Iblis jadi malaikat Azrail jadi apa namanya? Wudu. Wudu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya Azazel itu jadi iblis itu. Itu mana mending budin barang di celok Bang. Apa? Ya. Jadi begitu.
Makanya kita nggak boleh. Gitu. Karena iblis kok bisa begitu? Kenapa? Iblis itu dulu ketika ini cerita ya. Zaman dulu itu ketika malaikat itu diciptakan oleh Allah, semuanya ibadah. Baca tasbih, baca tasbih, baca tasbih terus. Semuanya baca tasbih. Seluruh malaikat-malaikat baca tasbih. Tiap hari taat kepada Allah, sholat, ibadah, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, semua malaikat itu. Semua tadarruk, taqarrub kepada Allah. Semuanya nggak ada sebelum manusia diciptakan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Hei malaikat, kalian begitu cinta kepadaku, kalian begitu sayang kepadaku, kalian begitu memahasucikanku." Masya Allah. Jadi Dewi Allah. Tapi kalian ingat ya, ingat. Nanti di antara salah satu kalian yang berjumlah miliaran ini, triliunan ini, akan ada satu di antara kalian para malaikat yang akan kujauhkan dari rahmatku. Akan jadi makhluk yang paling terkutuk dari segala macam ciptaanku. Malaikat semuanya tergetar imannya. Malaikat semua menangis. Mereka khauf kepada Allah, mereka menangis. Ya Allah, mereka akhirnya saling berangkulan, mereka saling menangis antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Akhirnya satu malaikat dengan malaikat saling meminta doa. Wahai temanku, tolong doakan aku. Semoga itu bukan saya yang dimaksud Allah. Makhluk yang dijauhkan dari rahmat Allah, semoga bukan saya. Malaikat Jibril minta doa, malaikat Mikail minta doa, malaikat Israfil, malaikat Malik minta doa pada malaikat Hamalatul Arsy, Kiromal Mukatibin minta doa kepada malaikat Israel dan sebagainya. Mereka saling meminta doa satu sama lain, saling mendoakan aku ya malaikat. Semoga itu bukan saya. Semua itu bukan saya yang dimaksud Allah, makhluk yang akan menjadi makhluk yang paling terkutuk, dijauhkan dari rahmat Allah. Semuanya saling menangis, saling berangkulan, saling meminta doa kepada satu sama lain di antara triliunan malaikat yang diciptakan oleh Allah. Ada satu malaikat yang dia merasa sombong. Siapa? Malaikat Azza. Dia berkata, wah itu pasti bukan saya. Katanya malaikat Azazil atau Dajjal. Saya kan kepercayaan Allah dan semua malaikat saya adalah gurunya. Iya, gurunya malaikat Mikail, yo iblis. Dulunya. Semua di antara triliunan malaikat saling mendoakan kecuali iblis. Dia bilang, itu pasti bukan saya lah. Nggak mungkin saya. Saya kan kepercayaan Allah. Saya adalah presidennya malaikat. Pasti bukan saya. Masya Allah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya apa firman Allah kepada malaikat itu terbukti. Ya. Malaikat selain iblis semua saling minta doa. Makanya kita itu harus niru malaikat. Kalau kita ketemu teman, assalamualaikum, waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullah. Kita jawab yang lebih panjang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya temannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Temannya kok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kita jawab lebih panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Kalau jawabnya sama, ya jawab sama nggak apa-apa. Saling mendoakan. Akhirnya apa? Semua malaikat selamat kecuali iblis. Karena dia merasa sombong. Tidak mau meminta doanya kepada malaikat yang merasa kepercayaan Allah, merasa presidennya malaikat. Akhirnya apa? Iblis akhirnya
dijauhkan dari rahmat Allah, dijadikan iblis waktu tidak mau tunduk taat kepada perintah Allah, yaitu menghormati Nabi Adam. Nah, kita jangan sampai ada sifat sombong itu, karena sombong itu awalnya setarnya dosa di seluruh alam ini yang dimulai oleh makhluk yang namanya iblis itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah itu. Wa iyyaka lan wedya sapa wa iyyaka lan wedya sapa al hirsa ing toma lobo. Fa inna mengko ing setuhune toma iku ahraja ngetokake sapa al hirsa Adam ing Nabi Adam minal jannati sanging swarga. Jangan manusia itu jangan tamak ya. Jangan tamak seperti apa itu? Oh itu. Ono hewan tangan kiri nyekel, sikile nyekel, loro kan tangan kabeh itu hewan apa itu? Nyemot pamonya itu. Papat-papatnya bisa nyekel kabeh ya Allah. Jadi orang yang rakus. Karena apa? Karena kerakusan itulah, ketamaan itulah yang membuat mbah kita Nabi Adam diturunkan ke bumi ini. Kepingin ya, karena bujuk layu iblis juga sih sebenarnya. Tapi ada hikmah yang besar di balik Nabi Adam diturunkan ke bumi itu. Kalau Nabi Adam diturunkan ke bumi itu sunatullah untuk menjadi khalifatu fil ar, pemimpin di bumi. Tapi kalau iblis memang dia karena apa? Karena sebab musabab kesombongan. Itu. Nabi Adam ketika diturunkan di bumi diangkat derajatnya karena pertobatannya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minal jannati sanging swarga askana kang wis manggonake ing Nabi Adam sapa Allah Gusti Allah jannatan. Ing swarga ardu kang utawi ombone jannah iku samawati pira-pira langit wal ardu lan bumi. Wa qalan dawu sapa Allah Gusti Allah kul mangano sapa sira minha sanging surga illa syajaratan kejaba wit wahidatan kang siji. Nah nyegas hu ing Nabi Adam sapa Allah Gusti Allah anha sanging sajarah paman mongko utawi sapa sapane wong iku harasa tamak utawa kepengin lobo sapa Nabi Adam famin sangking ngono dadi jar majrur sangking lobone Nabi Adam akala kang mangan sapa Nabi Adam minha sanging sajaratan wahidah. Pakroja mongko ngetokake sapa Allah hu ing Nabi Adam sapa Allah Gusti Allah minal jannati sangi surga. Maka jadi manusia itu jangan tamak ya. Jangan tamak. Ya udah ya syukur ya, kalau kan itu syukur ya, nerimo tuh. Kemerdekaan manusia itu di mana? Kemarin dijelaskan Rasulullah al-istiqlalu fi qanaah. Kemerdekaan itu ada di dalam nerimo ya. Ya Allah, iyalah. Ya mampunya beli singkong ya disyukuri aja ya. Jangan mimpi bernafsu kepengen beli hamburger, pizza, Kentucky Fried Chicken. Harganya sing larang-larang. Karena apa? Karena nikmat di dunia ini hanya nikmat makanan di dunia ini hanya sepanjang lidah. Gini betul? Iya enggak? Ya Ragit. Iya, nek wis lewat niku pangkal lidah enggak ada bedanya ya. Pizza dengan singkong godok itu enggak ada bedanya. Iya enggak? Ono bedanya ora? Mangan es krim kalau ngombe apa iku banyu putih wis nek lewat gorokan wis ora ono bedane. Ngene mboten? Makanya jangan tamak di dunia ini. Wis syukur. Kemerdekaan itu ada di mana? Ada di qanaah. Ada di sifat nerimo ya. Di sifat nerimo yang telah diberikan Allah kepada kita semua ngono. Niku. Jadi ya ngono, ya wong sing di mobil ya bersyukur alhamdulillah saya punya mobil. Tetangga saya cuma naik motor kehujanan kepanasan ya. Orang yang punya motor ya syukur alhamdulillah saya punya motor. Itu tetangga saya alhamdulillah daripada tetangga saya kok dia cuma naik ontel kemana-mana mengayuh kakinya capek. Yang punya sepeda ontel ya bersyukur alhamdulillah saya punya sepeda ontel. Itu ada tetangga saya cuma jalan kaki malah. Yang cuma jalan kaki ya bersyukur alhamdulillah saya bisa jalan kaki masih sehat walafiat bisa kesana kemari. Ngaten. Iya gitu. Daripada tetangga saya itu nggak bisa jalan, dia cuma di rumah tok.
Ya nggak bisa jalan, ya syukur alhamdulillah saya masih hidup ya Allah. Kau berikan kesehatan walaupun saya nggak bisa kemana-mana. Setiap hari Engkau cukupi makan, minum dan hidup ya Allah. Engkau berikan rezeki darimu ya Allah. Engkau berikan nafas setiap hari kepada hamba ini ya Allah. Kemarin daripada tetangga saya kemarin meninggal, saya masih hidup. Sudah tidak bisa amal lagi ya begitu. Jadi kalau urusan dunia itu qanaah nerimo. Jadi kita akan merdeka, tidak akan diperbudak oleh hawa nafsu, disuruh begini, mampunya belinya singkong, kepengennya begini, kepengen buah naga bukan punya sendiri, akhirnya nyolong, ya enggak, kepengennya beli, mampunya cuma punya telur rebus, singkong kepengen mangganya bukan punya sendiri, akhirnya nyolong, dibagi wong. Lah ini maka kemerdekaan itu ada pada qanaah. Di mana? Qanaah nerimo ing pandumin Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Dadi aja tamak, aja tamak. Makara mengko nuli macake ayat sapa ba'dul a'immah minha sangking mau'idhah jami'an hale kabeh al ayata. Oh nggih. Minha sangi ayat niku. Ayat niku lho. Wa qulna lil malaikati niku. Ngalaya wa iya kalan wedya sapa al hasada ing drengki hasud. Fa inna mongko sunal hasada iku hamalang gelemake sapa apa hasud Adama ibna Adama ing anake Nabi Adam, anak lanangi Nabi Adam ala ing atase an qatala yen to mateni sapa ibna Adam akhahu ing sedulure ibna Adam. Hina hasadan alikane drengki sapa ibna Adam hu ing akhahu. Ngoten. Jangan menjadi orang yang irian ya. Kalau ada tetangganya, saudaranya dapat nikmat bersyukur alhamdulillah. Sampeyan munggah pangkat, Dik. Muga-muga pangkat iku iso mbok gunakno kanggo keapian. Alhamdulillah sampean iso tuku motor Mas. Muga-muga montore manfaat, iso dienggo nganterno anake sekolah, iso dienggo ngeterke garwane sampean ning ndi penak, iso dienggo ngibadah ning masjid, iso dienggo ngibadah ning ndi, go ngaji, ngono. Syukur alhamdulillah Mas sampean iso tuku mobil, muga-muga mobil manfaat, go keluargane sampean, go sapa wae sing iso ngono dongakno, ora malah iri. Wah, ku mesti wangi korupsi ku. Iso tuku mobil mobil paling kredit. Nah, ini isine mung iri. Weruh tanggane nggawa kalung emas lah, paling kalung-kalungan iku imitasi. Ya senengane iri weruh tanggane. Lah niku ora oleh. Karena apa? Karena hasud itulah awal terjadinya pembunuhan manusia yang pertama kali. Karena apa? Karena anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil, karena iri dengan adiknya Habil, akhirnya membunuh Habil, Qabil, gara-gara iri. Mengkora mengkono limaca sapa ba'dul a'immah watlu alaihim naba abnai adama. Niku lafaz ayat niku. Bil haqqi idh qaraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar wa tulah macana sapa sira alaihim ing atase kaum utawa wong Yahudi naba abnai Adam ing critane anak lorone Nabi Adam bil haqqi kelawan hak id qaraba nalikane gawe kurban sapa ibnai Adam kurbanan ing kurban fatuqbila mongko den tampa den trima min ahadima sangking salah sijine ibnai Adam walam yutaqabbal lan ora den tampa apa kurban minal akhir saking sedulur kang meneh kala mangko ngucap sapa ibna Adam la aqtulannak mongko yakti mateni temen sapa ingsun ka ing sira wa qala ning dika sapa akhahu innama yataqabbala
Innama yataqabbalu angin pestine nerima sapa Allah Gusti Allah. Nerima korban sapa Allah Gusti Allah minal muttaqina sanging kawula kang padha takwa kabeh. Jadi dulu, kalau zaman dulu tuh orang korban zaman walam yutaqabbal minal akhir. Jadi zaman dulu orang korban itu enggak seperti sekarang zamannya Nabi Adam ya. Jadi zaman dulu itu kan Nabi Adam itu punya anak dua namanya Qabil sama Iklimah, itu satu perut ya. Ketika Ibu Hawa itu ketika Ibu Hawa di surga itu kan mengandung ya. Ketika mau diturunkan ke surga itu ya. Mengandung istilahnya kalau zaman saiki apa jenenge iku nak wong lekasan ya ngono. Kan ngidam lah, mulane ngidam iku wis ana sejak zaman Ibu Hawa. Ana garwa iku kepengin ngene wayahe ora musim durian malah njaluk kon golekno durian. Ngono. Wong musim semangka malah kon golekno rambutan, musim rambutan kon golekno klengkeng. Iku zaman Nabi Adam wis enek. Jadi ketika Nabi Adam di surga istrinya itu ngidam. Mas jarine iblis toh. Itu pohon itu adalah pohon keabadian. Aku pingin Mas makan buah itu. Nah, itu ngono. Akhirnya ini Ibu Hawa bujuk sama Nabi Adam. Ngapusi ku iblis wis ditokno wis dipecat wonge ngono. Saka pemimpin surga. Nah. Dam. Bolo iku aja ngono. Awake kan friend. Tak omongi tenan iku omongane bojomu. Kau turuti we, engko awakmu karo kamu sama istri kamu akan bisa abadi di surga ini. Makan aja buah itu enggak apa-apa. Kenapa kamu dilarang? Karena supaya kamu tidak abadi di dunia ini. Itu khuld. Maka dinamakan buah khuldi. Yang namakan khuldi itu bukan Nabi Adam, bukan Allah, tapi iblis. Itu kalau kamu makan itu khuld. Kamu akan khuldi, kamu akan langgeng abadi tidak mati. Oh no. Nabi Adam ya penasaran, jeneng manungsa iku duwe sifat ati penasaran. Akhirnya mendekati dimakan. Itu keadaan istrinya sedang hamil. Hamilnya Qabil sama Iklimah itu. Itu. Makanya Qabil dan Iklimah ketika lahir di dunia ganteng dan cantik ya, karena makanannya makan protein tinggi surga. Ganteng dan cantik. Lah itu. Akhirnya ketika dilahirkan Ibu Hawa dan Nabi Adam Ibu Hawa melahirkan anaknya itu Qabil sama, makanya di dalam suatu riwayat diceritakan kalau Qabil sama Iklimah itu dulu dikandung di surga dan dilahirkan di bumi, maka dia cantik dan ganteng gitu. Hamil yang kedua Ibu Hawa ngelahirin ya udah makanan dunia ya wis, kadang-kadang Nabi Adam kan nggak bisa masak ya. Wong dulunya kan di surga nggak pernah masak, ya mangane ya gosong-gosong sithik ngono dan lain sebagainya. Ya. Akhirnya lahirlah Habil sama Wadiah. Nah ini, wong ireng ngono. Wong rada ya ganteng lah jenenge lanang, ya ora kaya Qabil ngono. Wadiah juga begitu, nggak begitu cantik seperti Iklimah. Akhirnya karena belum ada penduduk manusia di bumi, supaya gen tambah oke penduduknya dinikahkan silang. Qabil dinikahkan sama Wadiah yang dunia yang ireng itu tadi yang gelap ya. Terus Habil dinikahkan sama kakaknya Iklimah, dinikahkan silang. Sing kakange entuk adike wedok, sing adike lanang entuk mbakyune wedok, dinikahkan begitu. Wah, akhirnya Qabil enggak mau, protes. Masa saya dapat itu, dia kan jelek. Nah, gitu. Si Qabilnya enggak mau. Nah, ini. Itu pertama kali orang hasud iri dengki. Enggak mau kalau aku dinikahkan sama si Wadiah itu. Nah, kayak ngono lah. Habil yang taat, karena Habil ini orang yang ahli taat. Seorang petani dan peternak yang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di tengah-tengahi oleh Allah, Nabi Adam disuruh untuk merintahkan dua anaknya untuk berkorban. Ya wis saiki ngene, gak usah tukaran, ndak usah pada bertengkar. Kalian bikin korban, siapa yang korbannya diterima oleh Allah, dia boleh menikahi Iklimah. Nah, itu.
Akhirnya bagaimana? Akhirnya mereka semua mempersembahkan ya. Qabil itu orangnya pelit ya. Ya pokoknya kalau ini kan cuma untuk Allah nih. Itu kasih yang buah-buahan yang kecil-kecil yang ada yang enggak baik lah itu. Hewan-hewannya yang kurus-kurus gitu. Habil enggak? Hewannya gemuk-gemuk ya. Wis pokoknya yang bagus-bagus lah buah-buahnya. Akhirnya apa? Diangkat oleh Allah. Nah, korban zaman dulu langsung diangkat karena enggak ada yang makan dunia ini. Sekarang ya dibagikan korban. Akhirnya apa? Akhirnya Habil dinikahkan karena ketakwaannya itu. Gitu. Karena ketakwaannya itulah Habil akhirnya dinikahkan dengan Iklimah. Gitu. Akhirnya bagaimana? Qabil dendam. Awas kamu nanti. Langsung pada suatu ketika mereka berkata, kamu, aku nggak suka sama kamu nikahin Iklimah. Gitu. Nah, itu. Aku akan membunuh kamu. Nah, itu. Mas, ojo ngono mas. Jangan gitulah. Kan Allah itu nerima korban kan dari orang yang bertakwa, bukan karena ini dan itu. Akhirnya Qabil membunuh adiknya. Gitu. Nah itulah ada saksi bisu yang bernama Hajar Abyad, batu putih. Nah, batu putih itu akhirnya menangis dan ada satu titik hitam. Setelah itu Iklimah dibawa pergi, mereka berzina dan ada titik hitam lagi. Dan seterusnya setelah meninggalnya Habil, setelah dikuburkan lewat wahyu burung gagak gitu. Nah itulah. Jadi pertama kali pembunuhan hasud iri dengki itu jadi dulu Hajar Aswad itu dulunya putih. Karena hasud iri dengkinya Qabil dan Habil menjadi saksi bisu ada titik hitam. Hitam terus disembah manusia, dipegangin oleh orang-orang kafir mulai sejak zaman Nabi Adam, sejak sampai akhir zaman Jahiliyah. Hajar yang dulunya putih itu menjadi hitam. Nah sekarang menjadi Hajar Aswad itu. Nah, Hajar Aswad itu menjadi berkilauan ketika dipegang dan dicium oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai jadi orang yang dengki ngono. Bagaimana tidak kejabaikan ana apa sebab fi qatli yang dalam matan ini Habil atau akhahu anna zaujatal maqtul ing setune bojone wong kang den pateni Habil kanat ajmalu min zaujatil qatil iku luwe ayu min zaujatil qatil tinimbang saking bojo wadone wong kang mateni Qabil rupane Qabil asada mongko drengki sapa Qabil hu ing Habil alih ing atase rebutan zaujah hatta qatala sehingga mateni sapa Qabil hu ing Habil wa haka al-fatihah wa hukiya al-fatihah surah al-ladina amdani wal maghdubi alaihim waladdallin amin ya rabbana bil anbiya wa fi rijali sulaha isrif anna haral waba wa qina syarradh zulama li khamsatun udfi biha haral waba il hatima al mustafa wal murtada وابناهما والفاطمة يا ربنا بالأنبياء وفي رجال صلاحا اصرف عنا حر الوباء وقنا شر الظلماء لخمسة أدفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا ربنا بالأنبياء وفي رجال صلاحا اصرف عنا حر الوباء وقنا شر الظلماء
لخمسة أدفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا ربنا بالأنبياء وفي رجال صلاحا اصرف عنا حر الوباء وقنا شر الظلماء لخمسة أدفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن